sini. Dokter mohon mungkin Dokter Edi berkenan untuk memberikan informasi kepada kita. Baik, terima kasih. Ya, rekan-rekan media, kami dari LBH Kesra dalam hal ini mewakili dokter detektif atas pertemuan sebelumnya di daerah Kemang, kami menindaklanjuti pelaporan terkait Dr. N ke MKEK ID cabang Jakarta Selatan. Namun atas arahan MKEK ID cabang Jakarta Selatan, laporan ini sebaiknya diambil alih atau ditangani oleh pengurus besar ID pusat, dalam hal ini pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Sehingga hari ini kami mendampingi dokter detektif untuk membawa laporan terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Dr. R untuk memasukkan laporan ini ke MKEK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pelanggarannya kalau boleh tahu apa aja sih mungkin dok? Mungkin nanti aktif lagi ya yang bisa menyampaikan. Terima kasih Dokter Edi. Jadi sebenarnya baru ada 6 poin pelanggaran, diduga pelanggaran kode etik profesi kedokteran. Ya, dan ini cukup kuat indikasinya. Jadi kalau misalnya kita melaporkan, itu kan kalau misalnya kita melaporkan ke Polda, itu kita ada yang namanya konsultasi. Bisa nggak masuk pasalnya? Ini pun yang terjadi di ID dan ternyata masuk itu. Jadi naik tahapannya, gitu. Jadi kita naik dan sekarang kita ke pusat, gitu, ke pengurus besar ID. Karena juga sangat kuat pelanggarannya, gitu. Jadi di sini saya juga ingin menyampaikan kepada DRL, nih buktinya dokter sudah ngelaporin loh ya pengaduan pelanggaran etik dokter itu, ya. Jadi udah jelas banget. Jadi dokter itu jangan dibilang panik, takut atau apalah, karena sekarang ini penggiringan opininya sungguh luar biasa. Kalau ngomong dibilang panik, nggak ngomong dibilang takut, kan selalu begitu tuh, gitu ya. Jadi di sini nggak ada. Jadi dokter mengikuti aturan yang memang berlaku di Indonesia. Seperti apa prosesnya dokter ikuti dan buktinya semuanya naik. Dan nanti karena yang bisa mengadili itu dari MKEK ya dok ya. Jadi nanti kalau kasusnya naik yang mengadili itu dari MKEK, Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan keputusannya akan menjadi salah satu pendukung atas laporan dokter di Polda Metro Jaya. Ya, jadi keputusan dari PDI ini akan menjadi salah satu bukti pendukung yang dokter serahkan ke Polda. Ya guys ya. Jadi buat yang nanya gimana kasusnya DRL di Polda, tetap berjalan. Bukti-bukti yang dokter kasih itu sangat banyak. Gitu. Jadi memang prosesnya akan lebih panjang. Seperti itu. Bukti-buktinya sendiri apa aja kalau boleh tahu nih dok? Buktinya dari produk yang dokter beli sendiri. Bahkan aliran dananya kemana itu pun sudah dipanggil ke Polda. Insya Allah mungkin nanti minggu depan ya penerima aliran dananya pun akan dipanggil ke Polda. Kita tunggu aja. Produknya kenapa sih kan tadi kata adoptif buktinya yang produk yang dokter beli? Kalau boleh tahu Produknya salah satu yang sudah ditarik dari Badan POM. Kenapa tuh produknya? Karena emang produknya berbahaya, mengandung jarum, ya, dan izin edarnya pun tidak ada. Gitu. Itu hanya salah satu clue aja ya, salah satu clue aja, tapi sebenarnya ada banyak. Gitu ya. Dan juga untuk treatment yang saat ini lagi banyak berkembang di masyarakat tentang stem cell. Jadi hati-hati ya. Jadi stem cell itu aturannya sudah jelas aturannya. Hanya boleh dilakukan di klinik utama, bukan di klinik pratama. Sementara yang dokter lihat di iklan-iklan yang ada itu beliau melakukannya di klinik pratama. Gitu. Ya. Oke, itu clue-nya aja. Ya, jadi diduga memang sangat kuat dugaan pelanggaran kode etik. Oke ya guys, ada pertanyaan lagi? Dok, mungkin ganti tema boleh dok? Yang terkait itu kasus itu tadi kan statement juga dari. Nah, gimana menanggapi? Nah, untuk eksekusi Iya tadi. Oh itu enggak. Jadi kan dari Humas Polda menyebutkan bahwasannya ini kan itu nanti ya, jangan ada dokter. Ya, nanti aja. Itu kan berhubungan dengan ya, betul. Dokter, makasih ya. Ya, ya. Oke, dokter, terkait pertama yang soal Polda dulu deh. Tadi
si Puan sudah bicarakan Ya. dengan katanya baik. Oke, tapi sebelumnya di sini dokter juga pengen nyampein pesan ya untuk teman-teman yang merasa agak-agak terganggu bisnisnya karena adoptif ya. Mungkin siapapun jangan melakukan serangan ke teman-teman dokter ya, karena salah satunya dokter Deka juga sudah mulai merasakan serangan-serangan itu ya dok ya, banyak banget. Nggak cuma dokter Deka, dokter Nanang juga udah ngomong. Iya. Sebenarnya izin dulu perkenalkan aku Dr. Deka Hartono. Jadi sebenarnya di sini tadi kebetulan juga ketemu sama dokter, sama-sama kita di ID. Cuman yang aku bawa kasus di sini tidak bukan tentang DRL. Jadi intinya beberapa hari yang lalu aku dapat surat panggilan dari pengadilan Depok bahwa ada salah satu klinik yang intinya menggugat saya gitu. Dan kliniknya besar banget ya guys, besar banget. Kliniknya itu besar banget, tetapi sebenarnya dokter juga ada bukti-buktinya. Tapi dokter saat ini masih ngekip dulu gitu. Ya, ada pelanggaran kita semua juga. pegang ya dok ya, pegang semua apa yang mereka lakukan, regulasi. Tapi kita masih jaga lah intinya. Makanya untuk itu saya tunggu itikat baiknya dari klinik besar tersebut untuk ya lebih baik bermusyawarah lah daripada ini nanti Akan bakal menjadi panjang. bola besar ya, sangat besar sekali ya. Jadi dokter di sini nggak pengen banyak cari musuh sebenarnya ya. Tapi jangan juga istilahnya mengkriminalisasi sesama dokter. Yes. Gitu ya, kalau memang nggak salah ya jangan dicari-cari juga kesalahannya gitu, karena ini sekarang arahnya ke situ, karena mereka nggak bisa mencari kesalahannya dokter, kesalahan dokter mereka cari gimana caranya, ya nggak juga begitu ya. Ancamannya dok atau diganggu seperti apa sih? Ya intinya sebenarnya udah sangat mengganggu ya di kehidupan, karena kita sebenarnya kan pengennya tenang-tenang, hidup damai, yang penting bekerja sama keluarga. Cuman dengan kasus ini kan otomatis saya jadi terganggu ya, baik kehidupan secara bekerja ataupun kehidupan pribadi saya. Seperti biasa saya serang-serang buzzer, Iya. medsos seperti itu. Kadang-kadang kan masing-masing orang misalnya beda-beda ya dok Betul, ya. ada yang mentalnya sekuat dokter, ada yang mungkin mentalnya yang masih ya tahu sendiri lah teman-teman gitu. Jadi saya harapkan kan yang baik-baik aja lah. Kita kan semua sebenarnya keluarga ya.